Halo, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Saya akan bawakan perdagangan market review untuk perdagangan tanggal 29 Januari 2021. Dan hari ini amazing banget ya. Banyak emiten-emiten blue chip yang auto reject bawah. Ditutup di 7%, hampir 7% ya. Dan menimbulkan kegalauan di akhir pekan ini. Ya, tidak usah galau ya. Tadi kita beberapa teman malah mau serok, tapi saya bilang nanti dulu. Kita lihat minggu depan. Dan bagaimana analisanya? Yuk kita lihat yuk. Sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ya. Saya kemarin sudah bikin ini, video ini ya, irrational market. Apa ini maksud dengan irrational market? Yang dimaksud tuh artinya market itu sudah tidak berpikir dengan logika dan tidak berpikir eh, dengan perhitungan yang baik, yang matang ya. Orang itu cenderung udah impulsif ya, pokoknya nggak mau ketinggalan ya. Atau kalau nggak panik ya, ngeras. Ngeras itu apa sih? Maksudnya ngeras itu kayak serta-merta pengennya cepet-cepet jualan gitu, takut ketinggalan. Nanti pokoknya panik sell kayak gitu ya, fear, lebih banyak di fear-nya tepatnya. Nah, itu yang saya bilang eh better jangan gitu ya. Makanya kalau ketika Bapak Ibu lakukan dengan analisa yang baik dan benar, hampir bisa dipastikan kita akan hatinya tenang. Jangan salah Bapak Ibu. Sekelas BRI Mandiri yang hari ini ARB saja, banyak yang panik dan pengen pengen wah jualan. Saya bilang, loh, BRI Mandiri itu jangan jangan buru-buru di cut loss. Kalau mamanya mau cut loss, telat kondisi penutupan tadi menjelang sore itu kan udah ARB. Itu udah terlambat ya. Kita tinggal, kan ini emiten bagus ya, jangan panik. Dan Bapak Ibu tinggal beli di bawah, tinggal nanti average down. Pokoknya perlakukan ini sebagai investasi. Kembali lagi saya tekankan di kala market seperti ini, kalau sampai akhirnya kita nyangkut posisi, pastikan Bapak Ibu nyangkut di saham yang berfundamental, bervaluasi bagus. Karena kita tidak tahu kondisi ini bakal seperti apa dan bagaimana dan sampai selama apa. Setidaknya sampai ya mungkin Maret lah. Ya, Februari biasanya penuh turbulensi. Bisa saja di Februari berakhir hijau, tapi perjalanannya itu tidak berat ya. Jadi kalau saya bilang sih volatilitas ini ke depan akan cukup ekstrim ya, khususnya di bulan-bulan Februari. Hati-hati dengan banyak orang-orang yang mungkin emosional ya, penuh emosi, balas dendam di market ya. Dan kalau saya bilang hindari ya, jangan sampai balas dendam ke market. Bukan salahnya market ya, market itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah kita tidak disiplin dan kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk trading. Dan sayangilah duit Anda ya. Ketika Bapak Ibu mulai belajar, maksudnya mulai trading ya, konsep utama yang harus Bapak Ibu gunakan adalah lindung modal ya. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau beli, yang tertanam di otak adalah lindung modal. Ya, memang satu, kita memang siap rugi. Jadi ketika beli kan saya sudah siap, saya sudah kalkulasi resikonya Pak. Kira-kira saya sanggup rugi 400.000, 300.000, ya sudah saya entry. Tapi jangan gara-gara kita siap rugi, siap cut loss, terus kita gegabah belinya. Jangan. Kita harus punya prinsip kehati-hatian. Uang yang kita keluarkan, walaupun kita siap rugi 500.000, pastikan uang kalau 500.000 kalau dengan prinsip cut loss-nya 5%, berarti kan masuknya 10 jutaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk 10 juta itu mikir. Dan masuknya bertahap, jangan langsung 10 juta. Masuknya mulai dari 3 juta dulu, 4 juta dulu. Itu namanya itu yang saya sebut sebagai prinsip lindung modal tadi. Jadi jangan mentang-mentang kita punya modal besar, modal banyak, langsung HK terus, hajar terus. Jangan.
market volatile banget. Dan saya sarankan kalau bisa masuknya itu nanti aja jam 11. Pasti ditinggal terbang dong. Kalau ditinggal terbang, anggap aja bukan rezekinya kita dan biarin aja dulu. Berarti memang nanti bukan jodoh kita, nanti lain waktu kita dapat. Jadi pakai pakai prinsip yang penuh kehati-hatian deh di hari-hari ini. Ya, saya sudah banyak mengajarkan bagaimana caranya Bapak Ibu. Silakan nonton video-video saya sebelumnya ya, banyak cara mengukur risk and reward, manajemen risiko, risk and reward, terus money management. Saya sudah banyak kasih singgung-singgung dan kasih contoh-contoh kok. Jadi silakan Bapak Ibu nonton ulang-ulang beberapa video saya ya. Kalau yang di kalau yang di member VIP bahkan spesifik ya, judulnya saya kasih memang pelajaran terstruktur. Nah, pelajari ulang-ulang. Kalau lupa, pelajari lagi. Bikin notes minimum satu video nonton 5 kali. Ya, saya punya 30 video pembelajaran di member VIP ya. Minimum nonton 5 kali supaya bisa ngerti. 5 kali jangan autoplay, bukan. Kita cari momen yang khusus ya. Memang cara belajar online itu memang kita juga banyak new normal ya, namanya kita sebut new normal. Jadi tidak kayak zaman dulu kita duduk di workshop dan orang datang penuh konsentrasi, nggak gitu. Kita harus kalau di rumah justru harus jauh lebih disiplin ya. Jadi contoh, pergunakan baju yang baik. Saya walaupun di rumah ketika saya harus meeting atau ketika saya harus bekerja siang hari, walaupun saya di rumah, saya tetap pakai baju yang properly lah. Tetap saya anggap kantor saya itu saya pindahkan ke rumah. Jadi ini tips-tips ketika untuk WFH saya gunakan. Banyak lah di sosial media, banyak tuh kasih tips-tips kita bagaimana caranya kita work from home dan supaya kita bisa disiplin dan target pekerjaan terpenuhi, tugas-tugas terpenuhi, itu banyak kok tips-tipsnya. Ikutin itu aja, itu bagus kok. Nah, itu penting sekali ya buat kita. Jadi ketika itu kesiapan terhadap kita belajar ya, atau kalau enggak bikin trading plan atau trading di rumah, itu berbeda. Kita menyempatkan waktu-waktu khusus. Jadi bukan cuma sekedar sambi-sambi aja lah gitu. Wah, jangan ya. Trading itu ketika kita menseriusi ya, ketika kita memberikan porsi yang baik ya, itu akan menghasilkan hasil yang baik. Jangan kaget nanti income Bapak Ibu akan jauh ketutup dari hasil trading. Ya. Dan kembali lagi ya dengan market irasional tadi. Jadi hari ini banyak emiten-emiten BUMN yang ARB. Terus gimana, Pak? Beberapa saya lihat memang karena di bawah ada gap ya. Nah, pertanyaan lanjutan. Gap itu apa, Pak? Wah, banyak banget. Maksudnya, jadi kalau Bapak Ibu, kalau dari simulasi pertanyaan saya tadi, ada muncul di benak Bapak Ibu, kuncinya satu. Bapak Ibu memang sudah waktunya untuk harus belajar. Ya. Otodidak bisa? Yes, bisa. Baca buku bisa? Yes, bisa. Tapi progresnya jauh lebih lama ketika kita sharing pengalaman. Bapak Ibu kalau belajar otodidak dan belajar buku sendiri, jatuh bangunnya ada harga juga yang harus dibayar. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa harganya cenderung bahkan mungkin bisa lebih mahal. Ada beberapa rekan yang belum jadi rekan tepatnya. Mereka japri ke saya. Kondisinya nyangkut di saham K, nyangkut di saham I, nyangkut di saham R gitu. Ya, terus bagaimana caranya escape? Bukan masalah bagaimana caranya escape. Kalau mau saya suruh cut loss sih bisa aja. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita keluar cantik ya. Tadi teman-teman di member VIP ada yang bilang, ini kalau sampai kondisi sekarang nih dari titik itu tuh kira-kira 60% loh. Bahkan ada yang bilang, oh saya di IRA pernah profit sampai berapa belas persen, dan kemudian minusnya sekarang, kondisi sekarang, berarti hitung-hitung 75%. Persenan, waduh, gawat juga kan, gak jadi untung. Tapi ya karena di tempat lain dia untung, jadi ya fine-fine aja. Kita masih bisa ketawa-ketawa. Jadi
member VIP pun kadang ya bukan berarti semua clear, ada yang masih bukan nyangkut, tapi karena memang punya strategi berbeda ya, punya strategi mindset trading yang berbeda. Jadi dia optimis bahwa perusahaan-perusahaan ini yang berhubungan dengan kesehatan akan bisa berkembang ya, jadi belum selesai, jadi dia memutuskan untuk hold atau invest setidaknya untuk kurun waktu 1 tahun ini. Silakan. Apapun boleh, dengan catatan Bapak Ibu lakukan itu dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab ya, dan keputusan itu diambil karena tahu resikonya juga. Itu yang penting sebenarnya. Saya hanya bisa mengajarkan teori dan memberi contoh praktek live. Urusan Bapak Ibu melakukan itu dengan disiplin, itu bukan bagian saya. Saya tidak bisa maksa-paksa ya. Itu adalah bagian sepenuhnya dari Bapak Ibu melakukan itu ya. Jadi yang posisinya nyangkut baik di emiten BUMN ataupun emiten yang lain ya, saat ini selama belinya perusahaan yang berfundamental bagus, kita bersabar saja dulu ya. Hindari beli, kemarin ada kasih screenshot juga, saham Bumi udah 70, nggak tahu sekarang jangan udah ARB. Waduh, kan kasihan yang kayak gitu. Saya sudah wanti-wanti, hindari saham itu gitu loh. Walaupun itu beri 500% pun saya no. Saya mending kita trading dengan fundamental yang baik ya. Oke, coba kita akan mulai dengan market review ya. Sekarang kita akan mulai market reviewnya. Sebelum mulai saya juga kembali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami ya. Dan jangan tombol loncengnya dan beri jempol ya, beri jempol. Jadi ketika saya upload video-video, Bapak Ibu akan banyak dapat manfaat yang baik ya. Oke, oh satu lagi saya mau nambahin. Tadi ada teman bilang, katakan, Pak, saya tolong dijelaskan. Tadi kita ada pembahasan di grup umum mengenai margin call. Apakah salah satu efek domino ya kondisi market seperti ini karena margin call tadi, Pak? Ya, kok bisa sampai berlarut-larut sampai sekarang? Ya, lagi-lagi ya. Jadi satu hal yang harus saya tekankan di sini adalah pertumbuhan trader kita luar biasa. Sekali lagi saya katakan pertumbuhan trader luar biasa dan mencapai ratusan ribu orang ya. Ini kalau kita buat rekening di sekuritas yang terafiliasi dengan winner stocks, itu yang biasanya 4-5 hari selesai, ini bisa molor sampai 10-14 hari baru selesai. Ada yang bahkan sebulan baru selesai karena kekurangan dokumen dan sebagainya. Dan itu nggak bisa murni sepenuhnya salah kita, karena bisa aja murni itu ada di sisi antara perbuatan rekening dana nasabahnya ya di banknya, karena banknya kalau umpamanya muaranya satu bank, kayak contoh kita bekerja sama sekuritas kita rata-rata larinya ke BCA, dan tahukah Bapak Ibu BCA itu begitu berapa banyak yang pembukaan akun dengan rekening dana nasabah BCA setiap harinya, itu banyak sekali ya, sangat banyak. Jadi harap bersabar ya, harap bersabar. Dan kembali lagi mengenai margin call ini, betul-betul buat saya, buat beberapa teman yang saya tanyakan, itu cukup memusingkan. Kenapa memusingkan? Karena pasar itu penuh dengan ketidaktahuan saat ini. Kurangnya informasi untuk hal tersebut, dan bahkan tambah lagi dengan perilaku trading yang kurang baik ya. Maksudnya apa Pak? Perilaku trading yang kurang baik. Jadi tanpa memperhitungkan money management ya, pembagian risiko. Jadi kalau Bapak Ibu trading saham harus punya manajemen portofolio. Ya, kita bilang jangan taruh keranjang taruh telur dalam satu keranjang. Nah, itu harus ditata. Harus ditata bagaimana caranya kita manajemen porto. Jadi tidak langsung semua beli di satu industri yang sama, harus bagi-bagi industrinya. Contoh, kalau konstruksi jangan 4 emiten konstruksi dibeli semua. Wika, Waskita, Adi, PTWB dibeli semua. Terus kesehatan, INAF, KF, IRA dibeli semua. Lah, cilaka kalau kayak gitu. Pilih satu, masing-masing industri satu. Dan kalau bisa lebih bagus lagi adalah dibedakan,
pisahkan juga mana yang untuk investasi panjang, mana yang pendek, mana yang menengah. Wah, itu keren banget. Kalau sampai segitu udah bagus banget. Dan pemilihan sahamnya juga, alokasi dananya juga diatur semuanya. Ya, itu penting. Dan di Winner Stocks Indonesia diajarkan itu. Kita pakai video-video pembelajaran. Makanya video pembelajaran Winner Stock ada 30. Wow kan, 30, nggak main-main 30. Di Winner Stocks, orang masuk ke Winner Stocks itu melihat video pembelajarannya bukannya senang, kadang juga mereka kaget. Segini banyak, Pak. Ya, itu kalau itu aja belum termasuk dengan video market review yang saya bilang ini saya penting di sini saya tekankan ini boleh ini harus nonton catat. Wow, bisa ratusan. Total video yang sudah saya buat ya, market review dan ulasan saham sebagai catatan tidak saya rilis ke publik. Dua ini total tadi saya buat hitungan di atas kertas. Total 316. Wow kan, 316 video dari bulan Maret awal tahun 2020 sampai hari ini. Itu belum termasuk materi pelajaran, belum termasuk liputan khusus. Saya ada beberapa buat liputan khusus dan ada beberapa video-video lainnya. Luar biasa, saya aja kaget. Ya gimana nggak kaget? Tiap hari bikin 2, akhir minggu saya bikin 3, kadang-kadang bikin 5. Kalau lagi kopinya cocok bisa 5 itu bikin video. Ya, dan belajar join ke kita Winner Stock sehingga Bapak Ibu bisa lebih baik ya. Dan margin call ini sekali lagi balik lagi ya ke urusan margin call. Saham-sahamnya banyak yang kena margin call. Nah, itu kalau cuma 1-2 nggak apa-apa. Bagaimana kalau 5? Ya. Kalau semua porto dia posisi di ARB semua dan menggunakan dana margin dan tidak bisa jualan. Sekuritas mau jualan kan kalau ada transaksi, kalau ada bid over. Nah ini overnya nggak ada, bidnya nggak ada. Semua ada posisi over semua, alias ARB semua. Mau jual bagaimana? Nggak bisa dijual. Pusing, kepala sekuritas juga pusing. Wah itu kan nggak baik. Dan orang jadi market jadi nggak bagus ya. Jadi saya takutnya cuma satu. Hal ini mengakibatkan sesuatu yang sistemik. Nah, ini yang bahaya ya. Terjadi rush, orang jual massal. Kalau orang jual massal, kalau ada yang beli, nggak apa-apa. Nah, itu sebabnya transaksi kita jadi low. Transaksi jadi low, orang-orang yang biasanya agresif mundur teratur dulu ya. Sekarang saya sudah wanti-wanti loh ya. Saya sudah wanti-wanti di beberapa video saya sudah bilang katakan bahwa IHSG sudah dalam kondisi overheat dan saya lebih banyak cash-nya, gunakan hanya maksimum 20% dari dana saya. Saya ngomong itu tidak cuma sekedar, wah berarti Pak Erwin hebat sekali. Bisa mendeteksi market crash early, ya dari chart ya kelihatan. Tapi saya juga melihat banyak hal-hal di bursa yang menurut saya sudah tidak sehat. Salah satunya irasional trader tadi. Trader dengan perilaku dan pola berpikir yang irasional dan abnormal. Itu yang bahaya. Kita harus datang dengan konsep investasi, bukan dengan konsep gambler, ya itu bahaya. Oke, ya itu sekilas saya mau nambahin itu ya. Kita akan mulai bahas mengenai apa namanya market review ya. Sorry saya silent dulu video saya handphone saya. Oke, kita akan market review. Bagaimana kondisi hari ini? Oops, masih ada ininya. Mengerikan ya. Ya, ini aja juga cukup mengerikan. Tadi pagi saya kasih briefing ya. Kalau IHSG, kalau jebol, ini kan kemarin sudah jebol nih. Hari Kamis sudah jebol dan hari ini tambah turun. Tadi pagi beruntung dia sempat naik. Kemarin saya spekulasi. Ketika ARB ya, konstruksi ARB, saya bilang saya malah kemarin spekulasi untuk hari Jumat. Tadi pagi begitu dia spike naik, saya buru-buru saya jualan semua dan sempat kepikir untuk masuk dulu tadi pagi, tapi saya lihat kayaknya nggak enak ya, hawa nggak enak. Untung marketnya cepat sekali berubah dan tiba-tiba dia turun. Dan ketika turun itu saya langsung warning, saya bilang sama grup bahwa hati-hati ya, ini hati-hati
dan bam, dia turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan nutup gap, ya, nutup gap. Nah, terus bagaimana? Ini pun belum nutup. Harusnya nutup di area 5823. Sekarang 5825, cuma kurang 2 poin lagi. Aduh, gregetan saya. Ya, moga-moga Senin nutup ya. Dan habis itu saya melihat dia sebenarnya punya base di 5.580-an. Tapi kalau dia bisa sampai di sini, ini ada gap-gap di bawah sini yang menurut saya cukup mengkhawatirkan. Ini gap di sini nih, 5.300-an, ya, ini cukup. Nah, ini kalau saya ini, itu dia ada gap di bawah itu, ya. Jadi jangan sampai dia jebol inilah. Dan kalau sampai turunnya begitu, waduh, lihat ya, sekali lagi saya bilang, naiknya mah 2 bulan, dia turun ini nggak ada sebulan nih, cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari aja dia turun, ambiar. That's it. Naikin ke sini itu 2 bulan loh ya. Ya, jadi hati-hati. Dan hari ini asing membukukan net sell minus 921 miliar. Ya, mereka banyak buang di perbankan, sektor perbankan banyak dibuang. Terus kemudian sektoral lainnya gimana? Coba kita cek. Agri. Agri lumayan ya, ada mulai ada tanda-tanda baik ya. Semoga tidak bikin lower low. Bapak Ibu silakan cicil masuk. Basic ya, dia udah mulai turun juga. Ini bahaya ya. Dia sudah di bawah dan supportnya saya lihat, coba kita lihat supportnya. Support terdekat dia mungkin bisa di area ini ya, 800-900-an. Ini bisa jadi support terdekat. Tapi kalau jebol ini, ya sudahlah. Saya khawatir bisa sampai ke V-line. Industri. Kemudian finance. Wow, finance juga sama. Dan saya lihat finance juga tengah-tengah ini ada support ya. Kalau bisa aman mantul di sini bagus. Kalau jebol di sini ya goodbye. Terus ada infrastruktur lagi. Mulai lelah nih. Nah, ini sudah mau deket V-line ya, sudah lumayan dalam nih. Trade, wow, trade lumayan terjaga ya. Hari ini trade lumayan ya. Ada beberapa emiten yang kemarin saya juga recommendedkan kan. Era naik ya. Beberapa emiten juga lumayan ya. Terus consumer, waduh, ini udah jangan lihat dulu deh. Saya sampai nggak berani lihat juga. Kemudian ada lagi properti. Wah, properti tertahan di V-line, berharap Senin bisa rebound ya. Kita cross finger lah, bisa rebound Senin ya. Oke, terus bagaimana dengan saham-sahamnya? Ada nggak Pak perdagangan yang kita bisa tradingin hari Senin? Ada nggak? Ada. Saya coba kasih summary sedikit ya. 5 emiten yang akan saya berikan, ini sebenarnya beberapa sudah saya berikan kemarin juga, cuma ini saya ulang karena lihat masih oke. Ya, ini Wood itu mantul dari Skyline, dan dia di dalam selendang. Kalau dia besok bisa naik lagi, silakan. Berarti dia sudah kena support dan siap balik arah. Kemudian Bull kalau dia bisa naik ke atas Skyline, menarik untuk dicermatin ya. Walaupun begitu, hati-hati juga, dia masih belum aman. Secara dia juga masih di bawah Skyline dan di bawah selendang. Kemudian Tekim bagus ya, dia pullback, ini masih pullback. Dia termasuk tahan badai juga. Dia pullback, masih di area selendang. Besok kalau lanjut lagi silakan. Kemudian ada Indi. Wow, Indi sih nggak tahu ya, call ini apakah bisa rebound apa nggak, saya masih cek juga nanti perdagangan akhir ini.
Yang pasti dia sudah tertahan berapa kali tertahan. Kalau dia jebol ini sih udah selesai karena dia kelihatan sesuatu yang kayak model nahan, bisa nahan, tapi ketika jebol tuh bahaya. Sama ketika mau breakout juga sama. Ketika dia mau breakout nggak jadi breakout nggak jadi. Nah, begitu dia breakout bablas gitu ya, terbang tinggi. Ini pun sama. Kalau dia besok terjadi pantulan atau di atas skyline lebih baik lagi. Tapi kalau dia belum bisa, wah itu jauh-jauh dulu. Terakhir Arto. Arto ini salah satu emiten yang saya bilang sebenarnya nggak masuk lapis kedua pun nggak ya. Tapi saya lihat chartnya juga bagus. Di tengah kondisi ini saya memilih milah-milah, kalau nggak ya nggak trading juga, nggak ada sinyal yang bagus juga. Jadi Arto ini salah satu yang Bapak Ibu bisa tradingin. Oke, itu dulu market review dari saya. Di akhir minggu, manfaatkan waktu untuk bercengkrama bersama keluarga dan nonton video-video saya, pembelajaran baik di VIP maupun di umum ya. Kalau di umum nonton lagi video-video saya, banyak kok saya punya pelajaran di video market review. Di market review kita itu setiap hari ada pembelajarannya. Jadi silakan ditonton-nonton di summary lagi. Dan saya kasih ingatkan juga bahwa kita harga promo akan berakhir di akhir minggu ini. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin mendaftar segera saja mendaftar karena bulan depan dengan sangat terpaksa harganya diskonnya kami hapus. Atau mungkin kita akan kasih diskon, tapi yang pasti harganya juga udah naik juga. Jadi pastikan, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, begitu dulu dari saya. Terima kasih sekali sudah menyaksikan video market review ini. Dukung kami untuk selalu berkembang lagi dengan share video-video kami. Dan jangan lupa untuk beri jempolnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit. Stay safe, stay healthy, and God bless.